Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan wasatan linakuna syuhada bainan nas yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Ranting Muhammadiyah, Ketua Ranting Aisyah Blimbing Rejo, jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan talim ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk belajar di sini. Luar biasa, Ranting Rasa PDM. Mulai gedungnya mewah, luar biasa, jamaahnya ke. Bangga kalau melihat seperti ini, iya luar biasa. Saya jadi ingat di tempat saya. Ranting saya juga banyak, jamaahnya 10 kakak. Iya. Kalau ngaji saya setahun setengah, karena saya pulang baru setahun setengah. 26 tahun di Mesir. Jadi sudah akrab dengan cucu-cucunya Fir'aun. Iya. Sama cucu-cucunya Nabi Yusuf. Jadi orang Mesir itu tipenya ada 2. Kalau nggak kayak Fir'aun, kayak Nabi Yusuf. Ya. 26 tahun lama di sana untuk belajar, menimba ilmu di sana. Tapi bangga di sana karena di sana juga ada Muhammadiyah. Rame. Ada 13.000 santri di sana, Muhammadiyahnya kisaran 400. Lumayan lah. Lumayan untuk kader ulama dan kader dai Muhammadiyah. Di sana juga ada tapak suci putra Muhammadiyah. Tapak sucinya anggotanya bukan orang Indonesia, tapi orang Mesir, orang Mesir asli. Banyak, berapa banyaknya? 6.000 lebih anggota tapak suci putra Muhammadiyah asli Mesir. Luar biasa. Jadi Muhammadiyah itu memang luar biasa.
Belum lama yang dari Jawa Timur, PWM rencana untuk beli apa? Gereja di Spanyol untuk dijadikan sebagai pusat dakwah Muhammadiyah di Spanyol. Luar biasa. Punya sekolahan, punya pondok pesantren lah istilahnya di Australia. Punya universitas di Malaysia. Oh, itu Muhammadiyah, gerakan pencerahan peradaban. Pemikirannya luar biasa. Siapa yang mencetuskan pemikiran Muhammadiyah sehingga luar biasa seperti ini? Tidak lepas dari sosok hebat pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau memang luar biasa. Kalau bukan orang yang cerdas, orang yang jenius, tidaklah mungkin beliau diikuti dari generasi ke generasi sampai saat ini yang konon jumlahnya jemaah Muhammadiyah di Indonesia itu kisaran 30 juta konon. Tapi yang punya PNB ya mungkin tidak sebanyak itu. Ya. 30 juta dari 270 juta penduduk Indonesia, banyak. Hebatnya lagi adalah amal usaha Muhammadiyah dari TK sampai perguruan tinggi yang sangat banyak, luar biasa. Kalau kita mau sedikit menelisik, kalau kita mau sedikit melihat sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau ini sejak kecil semangat ngajinya luar biasa. Ngaji, belajar. Waktu kecil ngajinya apa? Ngaji seperti halnya orang-orang di zamannya, di pesantren atau kalau bahasa sekarang, bahasa saat itu namanya katatib. Ngaji di pesantren. Kalau di pesantren kira-kira yang dikaji apa? Kitab kuning. Jadi Kiai Haji Dahlan ngaji kitab kuning, bahasa Arab. Maka waktu di Semarang ngaji dengan Syekh Soleh Darat. Ngaji kitab kuning Syekh Soleh Darat ini luar biasa. Beliau ini punya syarah kitab namanya Jauharut Tauhid. Kitab Tauhid bermadzhab Asy'ari disyarah berbahasa Jawa. Sangat bagus. Sampai sekarang masih banyak cetakannya. Itu pula yang dikaji oleh guru kita pendiri Muhammadiyah. Konon beliau juga sampai sana belajar sama Kiai Khalil Bangkalan. Itu umur beliau belum dewasa. Di bawah 15 tahun sudah keliling kemana-mana untuk belajar. Enggak seperti zaman sekarang sudah enak tinggal pakai HP, telepon, naik mobil, dekat. Zaman Kiai Haji Dahlan zaman penjajahan Belanda. Tapi semangat ngajinya kemana-mana. Tidak puas di Timur Tengah, ngaji ke Mesir. Ke Mesir kemana? Ke Mekah. Ke Mekah. Di sana ngaji sama siapa? Sama Syekh Nawawi Al-Banani. Kalau Anda mengetahui yang di pondok ini kan ada santri-santri ini ya. Kayaknya ada santri-santri. Pernah mendengar kitab Aqidatul Awam? Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil isani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila taghawuni thumma salatu wassalamu sarmata. Ini kalau di santri-santri biasanya hafal. Ya. Santri saya wajib hafal semua. Ini Syekh Nawawi Al-Bantan itu yang mensyarah kitab ini. Disyarah namanya Nurul Dhalam. Syarah kitab Aqidatul Awam. Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar sama beliau. Otomatis belajar kitab ini. Beliau juga belajar kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Ngaji kitab kuning juga. Beliau juga ngaji kepada Syekh Abu Bakar Shatoh. Ulama Mesir di Saudi.
luar biasa. Ngaji kitab kuning juga. Sehingga kalau kita lihat sesungguhnya background dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini background santri yang sangat dalam, yang sangat paham dalam pengkajian kitab kuning. Dan hebatnya beliau karena pada waktu itu dunia Islam umum, ya Mesir, ya Indonesia, ya Malaysia, ya dunia di Afrika sana, itu hampir merata kalau dunia Islam itu waktu itu dijajah oleh Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, Mesir pernah dijajah Prancis, lalu dijajah Inggris. Di Mesir muncul tokoh-tokoh pembaharuan yang pengen umat Islam itu bangkit melawan penjajah, supaya orang Indonesia juga bangkit melawan penjajah biar tidak bodoh. Ada banyak tokoh yang kemudian kelak menjadi inspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian kelak mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Jamaluddin ini melihat ini kalau dunia Islam ini dijajah seperti ini yang nggak mungkin maju. Maka kita harus maju, harus melawan penjajah dengan apa? Ya dengan politik. Karena dengan kekuasaan ini segala sesuatu bisa diatur. Maka beliau menyerukan supaya umat Islam ini melek politik dan tidak alergi dengan politik, ikut berpolitik. Wah, saya ini musim pemilu anget ini. Saya enggak kampanye. Yang penting gue tanggal piro ikut nyoblos. Mau nyoblos nomor piro terserah dewi. Muhammadiyah membebaskan jamaahnya untuk memilih siapa calon yang menurut jamaah baik. Ya kita doakan kita mendapat pemimpin yang sesuai dengan cita-cita Islam, sesuai dengan cita-cita gerakan Muhammadiyah. Jamaluddin itu beranggapan kita harus berpolitik, maka gerakan pembaruan beliau ini cenderung kepada gerakan politik. Tapi yang namanya politik itu riskan. Kalau tidak sesuai dengan penguasa di zamannya, ya sama saja sebenarnya. Ini sering mendapat intimidasi. Maka Jamaluddin juga sama, waktu itu ditangkap, dibuang ke Perancis. Jamaluddin punya murid kinasih namanya Syekh Muhammad Abduh. Maka bagi Abduh, pembaharuan kalau kita ingin bangkit itu, kalau dari menggunakan politik kok susah. Maka yang paling baik itu dengan gerakan sosial keagamaan, terutama dari pendidikan. Maka beliau juga merintis sekolah-sekolah di Mesir, termasuk juga Darul Ulum di Mesir. Dan beliau di Al-Azhar juga membuat banyak gerakan pembaharuan. Sampai untuk menghormati gerakan pembaruannya Muhammad Abduh, ada aula lebih besar dari ini di Al-Azhar. Namanya Aula Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini awalnya juga kurang disukai oleh pemerintah. Beliau ketika gurunya dibuang di Perancis, ikut sang guru ke Perancis. Dari Prancis membuat gerakan-gerakan pembaruan, meminta kepada umat Islam untuk bangkit, untuk rajin belajar, melek politik, jangan terkungkung kepada kebodohan. Nek wong bodoh ki angel ora bakal maju. Sebab Islam itu dari awal itu memerintahkan kita untuk belajar.
Tapi kenyataannya dunia Islam pada waktu itu banyak yang buta huruf. Ya maklum karena dunia Islam dijajah. Maka yang namanya negara dijajah ya pasti susah untuk belajar. Zaman bapak-bapak kita itu dulu paling belajarnya sampai ongko luru 2 tahun, yang penting bisa baca dan bisa nulis. Setelah itu sudah selesai. Kemudian di sana di Prancis membuat majalah yang namanya Al-Qur'anul Fuqah, disebar ke dunia Islam. Inti masalahnya itu apa sih? Intinya kita itu jangan bodoh, intinya itu kita harus bangkit, intinya kita itu harus berkembang, intinya kita harus melawan imperialisme, lawan penjajahan. Jangan ngelokro istilahnya itu, jangan bodoh. Sampai kemudian beliau kembali ke Mesir, gurunya meninggal dunia, di Mesir dilanjutkan gerakannya oleh Muhammad Abduh. Bahkan kemudian Muhammad Abduh ini disambut luar biasa, pernah jadi menteri juga, kemudian di Al-Azhar. Muhammad Abduh ini yang kemudian mempengaruhi pemikiran Syekh Ahmad Dahlan. Karena bagi Syekh Ahmad Dahlan, gerakan Islam itu akan baik, akan maju kalau kita bergerak lewat pendidikan. Andai Syekh Muhammad Abduh, maaf saya kok enak berdiri kayaknya. Andai Syekh Muhammad Abduh itu masih hidup dan pergi ke Indonesia saat ini dan melihat Muhammadiyah, tentu Syekh Muhammad Abduh sangat-sangat bangga sekali. Kenapa? Karena ide-ide pembaruan Muhammadiyah ternyata ada di Muhammadiyah. Gerakan-gerakan yang ditulis di dalam buku-buku beliau, di fatwa-fatwa beliau, ternyata dipraktekkan oleh Muhammadiyah. Di Mesir kurang sukses, kurang berhasil. Tetapi di Indonesia justru berhasil. Maka memang idealnya orang Muhammadiyah tidak melupakan jasa-jasa gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu? Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh itu punya buku namanya Al-A'mal Al-Kamilah di Muhammad Abduh. Punya kumpulan tulisan sebanyak 5 jilid besar. Idealnya kita, terutama di kalangan intelektual lah ya, kalau nggak di kalangan bawah, itu mengetahui buku itu, mempunyai buku itu, mengkaji buku itu, minimal Risalatul Tauhid karya Syekh Muhammad Abduh dijadikan sebagai kajian di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Wong Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ngaji itu, tapi sekarang kitab itu menjadi asing di Muhammadiyah, kalah dengan kitab apa? Usul Salasah. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak pernah ngaji kitab Usul Salasah, nggak pernah. Saya cari sanadnya, cari buku sejarahnya, nggak pernah ada, nggak pernah ketemu. Tapi justru ini salah satu tauhid Syekh Muhammad Abduh. Tapi saat ini kita justru asing dengan kitab ini. Padahal ini inspirasi gerakan Muhammadiyah. Luar biasa pemikirannya Muhammad Abduh. Pokoknya kita bangkit lewat pendidikan. Muhammad Abduh kemudian pemikiran-pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya Syekh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha dengan Syekh Ahmad Dahlan ini sesungguhnya umurnya tidak jauh. Syekh Rashid Ridha itu lahir tahun 1865, Syekh Ahmad Dahlan tahun 1868, terpaut 3 tahun. Cuman Syekh Rashid Ridha umurnya panjang, meninggal tahun 1935. Sementara Syekh Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923. Nah, ya, jadi umurnya 55 tahun. Pemikiran ini diserap di mana? Waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan ada di Mekah. Membaca, memang rajin baca. Maka kita juga memang harus rajin baca. Seperti beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan rajin baca. Rajin baca. Dari sana mengetahui ide-ide luar biasa untuk kelak kemudian bisa mendirikan gerakan Muhammadiyah. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu namanya bukan Ahmad Dahlan, tapi siapa? Muhammad Darwis. Siapa yang merubah namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan? Atas usulan siapa?
ternyata atas usulan Syekh Abu Bakar Syato dari Mekah. Beliau aslinya Mesir, tapi ngajar di Mekah. Siapa Syekh Abu Bakar Syato? Ini gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau fikihnya mazhabnya Syafi'i. Pernah mendengar yang santri-santri mestinya tahu. Kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu kalau di kalangan santri sangat terkenal. Saya punya yang 2 jilid yang tebal-tebal. Kitab fikih sangat terkenal di kalangan santri. Beliau ini guru Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau ini ternyata yang mengusulkan supaya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang namanya sebelumnya Muhammad Dahlan dirubah menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu sopo? Kan gitu. Ahmad Dahlan itu sopo? Ternyata adalah guru dari Syekh Abu Bakar Syato. Namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, mufti di Mekah Al-Mukarramah, utusan atau delegasi dari Khalifah Utsmaniyah. Dan Syekh Zaini Dahlan ini ulama yang sangat luar biasa. Pengaruhnya di Nusantara juga sangat luar biasa. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato kemudian punya murid namanya Syekh Haji Ahmad Dahlan. Maka sebenarnya kalau kita hendak menapak tilas pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mestinya kita tidak asing dengan kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi kan sekarang kan enggak, kita agak asing. Bahkan kalau kita ngaji kitab I'anatul Talibin, kita ngaji kitab Aqidatul Awam, kita ngaji kitab Jauharatul Tauhid, itu kok dianggap malah aneh di Muhammadiyah. Ngaji kitab kaya wong liya wae kan gitu, seperti punya orang lain ngaji kitab itu kan gitu. Padahal itu adalah kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka kita harus menghidupkan giroh ini, menghidupkan semangat ini, ngaji kitab-kitab yang dulu juga dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya dalam memperdalam kitab kuning, memperdalam ngaji kitab, karena memang di Muhammadiyah saat ini terjadi krisis ulama, krisis dai. Banyak yang tak paham kitab kuning. Perlu kita dorong. Pulang ke Indonesia, hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orangnya itu sangat terbuka. Jadi belajar itu tidak hanya dari satu aliran. Apapun yang dianggap baik beliau pelajari. Maka tahun 1908 ketika ada Budi Utomo masuk ke Budi Utomo untuk belajar bagaimana sistem organisasi, bagaimana pemikiran-pemikiran Barat, bagaimana perkembangan ide-ide dari orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap pemikiran orang-orang Belanda, priayi, diserap sistem seperti itu. Jadi tidak menutup. Maka idealnya memang Muhammadiyah, dan alhamdulillah sampai sekarang orang Muhammadiyah tidak tertutup belajar dari siapa saja. Ngaji, yang penting berilmu, yang penting bermanfaat, kita datangi. Inilah ciri khas Muhammadiyah, dan ini merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika belajar tak pernah pilih-pilih. Mau belajar sama orang musyrik boleh. Loh kok boleh? Boleh. Ketika dulu perang Badar, ada kisaran 70 orang musyrik. 70 orang musyrik yang ditawan oleh umat Islam. 70 orang musyrik ini kemudian dijadikan sebagai syarat apa? Dijadikan guru oleh Rasulullah SAW
untuk mengajari anak-anak di Madinah, mengajari membaca dan menulis. Orang musyrik jadi gurunya anak-anak muslim boleh, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena untuk ilmu itu boleh kita belajar dari siapa saja meskipun dari non-muslim. Maka ketika anak-anak Anda ingin belajar ke Cina, ingin belajar ke Amerika, ke Prancis, kemanapun boleh, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dan itu juga yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika berkirim-kirim surat kepada orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani, dan waktu itu belum ada orang Muslim yang bisa bahasa Ibrani. Maka Rasul berpikiran ini sangat berbahaya. Sangat bahaya ketika ada surat-surat penting, masa ngambil penerjemah dari orang Ibrani. Maka beliau perintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Belajarnya kemana? Kepada orang Yahudi. Yang Yahudi loh gurunya. Boleh. 11 hari beliau belajar bahasa Ibrani dan beliau langsung bisa bahasa Ibrani, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang Muhammadiyah tidak pernah alergi dengan belajar kepada siapa saja. Kepada orang Muslim kita belajar, kepada non-Muslim juga belajar. Maka santri-santri Muhammadiyah selain ada di Mesir, ada di Yaman, ada di Iran juga ada. Di Iran, di Libya, di Amerika banyak, di Inggris banyak, di Australia banyak, di Cina pun ada. Ini Muhammadiyah, terbuka kita dengan ilmu pengetahuan. Dan ini merupakan bagian dari teladan yang pernah diterapkan, dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belajar dari gerakan Budi Utomo 08. Sampai kemudian dianjurkan oleh orang-orang yang berada di Budi Utomo melihat pemikiran Syekh Ahmad Dahlan yang luar biasa, supaya membentuk organisasi sendiri, organisasi Islam yang sifatnya itu modern. Maka tahun 1912 didirikanlah Muhammadiyah. Pemikiran Abdul lebih sangat mempengaruhi Kiai Ahmad Dahlan. Apa itu? Gerakan sosial keagamaan. Dan itu memang sangat cocok di zaman waktu itu, karena memang umat Islam waktu itu mendapatkan atau sedang dalam kondisi terjajah kebodohan di mana-mana. Maka beliau membuat gerakan pendidikan, penyantunan dan lain sebagainya. Orang miskin membangkitkan ekonomi umat dan lain sebagainya. Luar biasa. Sampai kemudian tahun 1923 beliau meninggal, tapi hebatnya beliau mampu membuat kader-kader ulama-ulama santri-santri yang luar biasa. Maka orang sukses itu bukan ketika pemimpinnya, atau pemimpin yang sukses itu bukan ketika dia memimpin maju. Tetapi pemimpin yang sukses itu ketika mampu membuat kader, sehingga ketika dia sudah turun, itu muncul kader lain yang mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran dia, sehingga organisasinya tambah maju. Tahun 1927, selepas Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, itu didirikan yang namanya Majelis Tarjih. Dulu pemikiran Kiai Ahmad Dahlan itu ya mengalir saja, ngajari ya mengalir saja, kitab-kitab yang diajarkan ya mengalir saja, seperti kitab yang dia pelajari dahulu. Maka orang Muhammadiyah ini ya macam-macam, ikut. Dulu ada yang pernah belajar di mana, sehingga macam-macam. Dan di saat itu juga, pada waktu itu, di Lahore sana, di India sana, muncul gerakan yang namanya Ahmadiyah. Gerakan Ahmadiyah itu awalnya di Indonesia dikira gerakan pembaharuan mirip Muhammadiyah. Maka disambut, wah ada gerakan baru namanya Ahmadiyah. Wah bagus, wah macam-macam. Sehingga ada orang Muhammadiyah yang takjub dengan gerakan Ahmadiyah ini. Wah tertarik, ini bagus nih gerakan Ahmadiyah. Sampai beberapa tokoh Ahmadiyah diundang di seminar Muhammadiyah untuk memberikan pencerahan. Tahu-taunya ternyata Ahmadiyah ini gerakan melenceng. Bahkan yang ada sebagian menganggap Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kalau
mereka percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti mereka itu kafir. Maka aneh ketika ada tokoh sebagian, ada orang Muhammadiyah kok justru membela Ahmadiyah. Aneh. Dulu kita itu ketika awal-awal itu setelah tahun 1927, di antara risalah pertama yang dikeluarkan oleh Majelis Takjid tahun 1928 itu apa? Meminta supaya orang Muhammadiyah itu satu, waspada dengan gerakan Ahmadiyah, dan yang kedua, tidak boleh orang Muhammadiyah ngerangkap menjadi jamaah atau anggota Ahmadiyah. Nggak boleh, karena Ahmadiyah dianggap melenceng. Apalagi ketika menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kalau orang percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti kafir. Maka tidak main-main. Oke lah, ada yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai wali apa macam-macam lah. Tapi secara umum itu gerakan Ahmadiyah itu gerakan yang sesat. Dan di antara ide pembentukan Majelis Takjid tahun 1927 ini adalah untuk menghindari infiltrasi gerakan dari luar supaya Muhammadiyah ini tidak dicemari oleh gerakan Ahmadiyah. Maka orang Muhammadiyah kalau membela Ahmadiyah ini berarti lupa sejarah. Tahun 1929 kemudian tahun awal-awal dulu mulai Takjid. Dan bab pertama yang dibahas di Takjid adalah bab iman. Nah, di sini yang punya HPT angkat tangan. Himpunan Tulisan Takjid. Ibu-ibu punya HPT, ibu-ibu? Tahu HPT enggak? Ada yang tahu HPT? Banyak juga yang nggak tahu HPT ya. HPT itu Himpunan Putusan Takjid. Nah, ini buku wajibnya jamaah Muhammadiyah. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu wajib punya buku namanya HPT, Himpunan Putusan Takjid. Harganya 29.000, 2 mangkok bakso. Iya, makan bakso saya langsung entek 2 mangkok karo konsone 30.000 entek buat beli HPT 1 insyaallah bisa untuk seumur hidup. Itu wajib punya. Ya. Punya dia apa? Disimpan, dibaca. Buka satu-satu halaman 1. Oh, iki ya yang namanya HPT. Saya buat syarahnya 3 jilid. Judulnya Ahlul Haq wa Sunnah. Syarah Himpunan Takjid Muhammadiyah. Bab iman bagian ketuhanan. Tentang Tuhan 3 jilid. Saya bawa beberapa kopinya itu. Nanti yang berminat boleh. Jadi bab pertama yang dimusyawarahkan di Majelis Takjid itu bab iman. Kenapa kok bab iman? Takjid lagi. Emang takjid itu apa kan gitu? Takjid itu apa toh kan gitu? Kan kita sering dengar tuh Majelis Takjid didirikan tahun sekian. Takjid itu apa? Takjid itu memilih pendapat dari sekian pendapat yang menurut ulama Muhammadiyah dianggap paling kuat, itu namanya tarjih. Yang dianggap lemah namanya marjuh. Contoh, sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Mazhab Hanafi nggak pakai kunut, mazhab Syafi'i pakai kunut. Semuanya punya hadis, punya dalil. Mazhab Hanafi punya dalilnya, mazhab Syafi'i juga punya dalil. Akhirnya ulama Muhammadiyah milih yang benar yang mana ya? Dicek dalilnya, macam-macamnya, akhirnya dipilih pendapat yang tidak pakai kunut. Ini namanya rojih. Pendapat yang kuat yang dipilih. Yang tidak kuat namanya marjuh. Tidak kuat itu menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Karena sesuatu yang menurut kita itu kuat belum tentu menurut orang lain lemah.
Bisa jadi orang lain juga kuat. Menurut mazhab Hanafi yang paling kuat tidak pakai kunut, tapi menurut mazhab Syafi'i yang kuat justru yang pakai kunut. Maka di sini berlaku pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan pendapat saya benar, ada kemungkinan salah, pendapat lain salah, ada kemungkinan benar. Sehingga rajih dan marjuh ini sifatnya tidak mutlak, tidak berarti menurut kita yang benar ini, yang dirojihkan itu tidak kunut, yang lain salah, itu tidak. Cuman itu lemah menurut kita, tapi kuat menurut mereka. Maka tidak boleh orang Muhammadiyah menyalahkan orang yang pakai kunut atau kemudian membid'ahkan, itu nggak boleh, karena itu hanya marjuh. Orang Muhammadiyah sholat tarawih 11 rakaat tambah iftitah jadi 13, tidak boleh menyalahkan yang sholat tarawih 23, apalagi mau menganggap itu bid'ah. Beda, itu bukan bid'ah, tetapi itu marjuh. Apa itu marjuh? Pendapat lemah. Pendapat lemah menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Karena sesuatu yang lemah bisa jadi suatu saat menjadi kuat. Menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Pernah terjadi? Pernah, sering. Contoh, maka kita nggak boleh menyalahkan yang lain. Contoh terkait ru'yah dan hisab di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1 masih pakai ru'yah. Sebelum kemudian dinasah dihapus oleh pendapat setelahnya yang pakai hisab. Berarti ru'yah bukan bid'ah, tapi lemah menurut kita sekarang. Karena menurut ulama Muhammadiyah awal dulu dianggap yang kuat. Hisab pun sekarang pakai hisab, namanya hisab wujudul hilal. Ini juga akan dihapus dengan namanya hisab global. Sehingga kita nggak boleh nyalahkan wala kayak kok pakai kunut bid'ah. Berarti itu bukan orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu gak gampang bid'ah-bid'ahkan. Ya. Wah, sholat tarawih kok tulis rakaat bid'ah. Wah, kudu Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah nggak mudah membid'ahkan. Di fatwa tarjih nggak mengatakan bid'ah kok. Nah, kita ikuti fatwa tarjih dan himpunan putusan tarjih. Jadi sesuatu yang lemah bisa jadi sekarang menjadi kuat. Contoh pemasangan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu haram menurut Muhammadiyah. Nggak boleh masang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu itu dianggap pendapat rojih kuat, tapi sekarang dianggap pendapat marjuh lemah. Karena sekarang kita boleh pasang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti itu. Jadi rojih marjuh itu hanya soal bagaimana kita memandang dalil. Terus apa itu bid'ah? Bid'ah itu makhalafal kitab wa sunnah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Ibadah mahdhah menurut fatwa tarjih yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau sunnah itu namanya bid'ah. Poso Ramadan oke, Senin Kemis oke. Apalagi puasa Daud, ya kan? Pertengahan bulan Qamariyah itu sunnah. Kurang puas ya, tak poso ngeblong. Nah, nggak boleh. Tak poso pati geni, poso ngerowot, poso mute, pemeneh. Terserah lah poso-poso. Ikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW karena ini terkait dengan ibadah mahdhah. Kalau menurut Imam Syatibi, bid'ah itu mayudhahi al-ahkam asyariyah. Segala sesuatu yang menyerupai hukum syariat. Sholat sudah jelas aturannya, gawe sholat dewi. Poso wis jelas aturannya, gawe poso dewi. Itu baru namanya bid'ah. Adapun segala sesuatu yang masih ada cantolan dalilnya itu bukan bid'ah. Yang mau yasinan silahkan, yang enggak yasinan silahkan. Dalilnya ono kabeh. Kan gitu. Yang mau kunut silahkan, yang enggak mau kunut silakan, tapi kita Muhammadiyah punya tuntunannya, berarti kita ikut Muhammadiyah. Yang berbeda dengan Muhammadiyah boleh dan tidak bid'ah.
bukan bid'ah karena punya dalil, punya cantolan. Nah, ini kadang di jamaah akar rumput suka bingung membedakan antara marjuh dengan bid'ah, sehingga sesuatu yang amalannya berbeda dengan Muhammadiyah seringkali dianggap sesat, seringkali dianggap bid'ah. Padahal bukan bid'ah tetapi marjuh. Maka Majelis Tarjih itu mengambil pendapat yang rojih, yang kuat. Yang lemah bukan bid'ah. Yang pertama kali waktu itu disidangkan terkait bab iman. Kenapa? Karena gerakan-gerakan seperti Ahmadiyah ini menyangkut terkait erat dengan keimanan. Maka kita harus, posisi kita harus jelas. Sebenarnya akidah Muhammadiyah itu kemana? Selain itu di dalam sejarah Islam itu ada gerakan-gerakan Muhammadiyah itu macam-macam. Gerakan-gerakan Islam itu macam-macam. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, macam-macam. Muhammadiyah itu yang mana? Posisi kita itu bagaimana? Maka kemudian diadakanlah rapat itu, ditetapkan ternyata sesuai dengan yang tertulis di dalam himpunan Tarjih Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan yang sampai sekarang belum berubah, bahwa akidah Muhammadiyah itu adalah akidah ahlul haq was sunnah. Apa itu ahlul haq was sunnah? Orang Muhammadiyah harus tahu. Kalau ditanya Muhammadiyah ini sajati itu ahlus sunnah budu sih gitu. Kita itu aswaja bukan? Kan saya ditanya ya, Muhammadiyah itu aswaja bukan? Aswaja bukan? Aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam HPT tertulis namanya ahlul haq was sunnah. Bahkan di HPT sebelum terbit tahun 60-an itu ada kalimat yang sekarang nggak ada. Nah, ini nggak adanya itu bagaimana saya nggak tahu. Apakah berdasarkan munas atau bagaimana, wallahu alam, karena saya tanya orang-orang banyak nggak tahu. Termasuk yang di Tarjih saya tanya-tanya banyak nggak tahu. Tertulis mulakhosah min kutubi salaf bahum ahlu sunnah wal jamaah. Jadi apa-apa yang ada di HPT itu merupakan mulakhosah, ringkasan min kutubi salaf, dari buku-buku para ulama salaf. Siapa itu? Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Maka kemudian Syekh Jarnawi Hadikusumo, salah seorang tokoh besar Muhammadiyah, menulis buku kecil, sudah saya kasih komentar sebenarnya. Cuman sayangnya cetakan terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa kita sebarkan lagi lah. Buku ini judulnya apa? Muhammadiyah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Judul bukunya seperti itu. Tahun 43, 41 atau 43. Itu juga ada salah seorang murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan menulis buku judulnya Aqaidul Iman. Tulisannya bahasa Jawa. Ada 23 pasal, dibuat pasal. Bukunya nggak terlalu tebal, bagian akhir memuat akidah dan secara jelas di situ disebutkan akidah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita baca HPT saja yang ada saat ini, sesungguhnya akidah kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman yang saya heran ketika kita ngaji di Muhammadiyah itu, yang saya heran sampai sekarang, jarang sekali ngaji bab akidah tapi berpatokan pada HPT. Ini yang saya heran sampai sekarang. Jarang mengaji tentang tauhid tetapi berdasarkan HPT. Tetapi yang digunakan apa? Justru kitab-kitab di luar Muhammadiyah. Contohnya apa? Usul Salasah. Atau Kitabut Tauhid. Karena siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal di HPT sudah ada. Kenapa kita mencari yang dari luar? Di HPT sudah jelas. Kalau kurang jelas tinggal dicari keterangan-keterangan sarah-sarahnya di fatwa-fatwa Tarjih, atau cari buku-buku yang memang lebih dekat kepada himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka perlulah kemudian
kita membongkar lagi, membudayakan lagi, ngaji lagi kitab himpunan putusan tarjih. Karena banyak dari jamaah Muhammadiyah itu yang bahkan tidak tahu apa itu HPT, apa itu produk tarjih. Jadi yang nama tarjih himpunan putusan itu adalah hasil musyawarah tertinggi dari Majelis Tarjih Musyawarah Nasional. Bawahnya itu namanya fatwa, bawahnya namanya wacana. Kalau sudah putusan itu sudah mengikat bagi jamaah Muhammadiyah. Maka tadi saya tanya, siapa yang punya HPT? Karena rujukan kita orang Muhammadiyah, ya HPT, ya putusan tarjih itu. Jangan sampai kita lebih kenal dengan fatwa-fatwa, dengan fikih-fikih, dengan akidah kelompok lain, tetapi kita tidak kenal dengan akidah Muhammadiyah, dengan fikih-fikih Muhammadiyah, dengan produk-produk dari Majelis Tarjih. Maka yang namanya masjid-masjid Muhammadiyah, yang namanya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu wajib ya, wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Wajib punya buku-buku produk Majelis Tarjih Muhammadiyah, wajib. Wong jamaah Muhammadiyah kok nggak tahu Majelis Tarjih, nggak tahu buku-buku produk tarjih kan gimana? Kan aneh. Karena kalau bukan kita yang baca, kalau bukan kita yang ngamalkan, siapa lagi? Emang kita suruh orang lain untuk membaca produk tarjih? Kan nggak mungkin. Padahal kalau sekali tarjih, sekali munas, musyawarah nasional, hanya untuk membahas satu tema, dananya miliaran. Hanya untuk menentukan subuh pakai kunut enggak ya? Hanya itu, dananya miliaran. Tetapi setelah menjadi sebuah putusan, jamaah akar rumput nggak ada yang tahu. Kan sayang. Harus tahu cara tahunya bagaimana. Disosialisasikan, dibuka bareng-bareng, dikaji bareng-bareng. Saya biasanya kalau di tempat saya, meskipun hanya 10 kakak, kan, ngaji yang datang 2 orang. Ngaji itu 3 orang. Tetap sudah setahun setengah itu, tapi saya tetap ngaji. Saya buka HPT, saya sandingkan dengan, kalau fikihnya saya sandingkan dengan kitab takrib madhab Syafi'i, karena sistematis sekali. Nanti tinggal menurut tajih begini, menurut madhab Syafi'i begini, menurut tajih begini, menurut madhab Syafi'i begini. Yang lainnya oh ini sama. Karena perbedaannya tidak banyak. Paling perbedaannya masalah kunut, paling perbedaannya soal apa? Hampir mirip semua, sedikit saja yang beda. Jadi hampir 85% atau 90% itu mirip dengan madhab Syafi'i, sehingga saya pakai kitab takrib, tinggal nanti di HPT yang beda ini, itu aja. Nah, ini lebih sistematis kan gitu. Kalau HPT-nya bab iman, tak sandingan dengan kitab Aqidatul Awam, saya sandingan dengan kitab Jauharatul Tauhid, saya sandingan dengan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, karena secara syarah, secara pemikiran mirip dengan apa yang ada di dalam kitab himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi lebih enak, lebih sistematis. Untuk santri lebih enak ngapalnya karena dia lebih kepada matan. Abda'u bismillah sambil ngabin meja. Iwa rahmani wa birrahimi da'imil isa. Dia lebih enak kan gitu, lebih gampang. Kita sandingkan, karena itu buku-buku yang sesuai dengan HPT himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Jangan sampai justru kita lebih kenal kitab lain, buku-buku lain daripada produk tarjih. Karena sekarang banyak jamaah Muhammadiyah itu justru lebih kenal dengan fatwanya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dibanding fatwa-fatwa dari Majelis Tarjih. Nah kalau bukan kita, siapa yang akan pakai fatwa tarjih? Malah kita gunakan fatwa lain kan gitu. Nah ini menjadi persoalan. Maka amal usaha Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah harus punya perpustakaan kecil yang isinya itu adalah produk-produk dari Majelis Tarjih, sehingga itu menjadi sesuatu yang familiar, sesuatu yang biasa di kalangan Muhammadiyah. Sederhananya kita memuhammadiyahkan Muhammadiyah.
memuhammadiyahkan jamaah Muhammadiyah supaya lebih kenal dengan ideologi Muhammadiyah. Karena sesungguhnya ideologi Muhammadiyah itu ya dari pemikiran-pemikiran dari hasil yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau bisa jangan hanya HP, semua produk tarjih kita miliki kalau perlu jamaah kita itu. Murah kok. Hanya 30.000 dapat HPT yang jilid 1. Nanti tahun bulan dapat lagi punya duit lagi yang HPT jilid 3. Nanti lengkapin fatwa tarjih, nanti produk tarjih yang lain tentang fikih air, tentang fikih anti korupsi, tentang fikih lingkungan dan lain sebagainya. Sampai kita tahu oh pemikiran Muhammadiyah itu kayak gini ya. Oh ternyata hasil tarjih itu seperti ini ya. Kita kaji bareng-bareng yuk. Besok kita ngaji tentang fikih anti korupsi. Korupsi itu menurut Muhammadiyah itu bagaimana sih? Bongkar bedah buku hasil majelis tarjih namanya fikih anti korupsi. Kita bedah lagi ke depan fikih lingkungan, kita bedah lagi ke depan fikih air, sehingga kita tahu oh ternyata begini ya. Hasil tarjih itu pemikiran Muhammadiyah itu jangan kemudian kita asing dengan pemikiran-pemikiran yang diterbitkan yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Taib karena sudah tinggal 3 menit ya karena saya dipesenin selesai jam 7. Habis ini katanya orang-orang akan punya aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang yuntafaq bihi. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lapangkan rezeki kita, diangkat derajat kita dunia akhirat, dimudahkan kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburan kita, dimudahkan kita ketika menghadap Allah di dalam hisabnya, di dalam mizannya, dibangkitkan bersama para nabi, para sahabat, para syuhada, para sholihin, para ulama al-amilin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Telaga Al-Kautsar untuk diperkenankan minum seteguk air dari Telaga Al-Kautsar, karena barang siapa kelak di akhirat yang dapat minum 1 teguk dari Telaga Al-Kautsar, niscaya takkan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam menyeberang sirat. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Allah masukkan kita ke dalam surganya, dibangunkan istana berkah di surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab la. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina al-hikmata min indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wa la fa'in hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من القلق وما يسرون فاستغفروا خير الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.